Terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang desain struktur konstruksi baja untuk bangunan kafe dan resto. Sebelumnya konten ini sudah saya buat sebelumnya, cuman di sini saya akan melengkapi ya. Jadi after before dari tahapan perencanaan sampai proses fabrikasi dan erection di lapangan. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa luangkan waktu untuk melihat dari gambar desain perencanaan sampai ke tahapan fabrikasi dan erection di lapangan. Oke, di sini saya bukan sebagai kontraktor atau subkontraktor ya. Saya di sini sebagai drafter atau drafter yang punya tugas untuk membuat gambar kerja detail dari potongan sampai detail join sambungannya. Itu tugas saya membuatkan. Jadi ini tugas dari owner. Untuk desain sendiri semua berasal dari owner, jadi saya memvisualkan ke dalam bentuk gambar kerja dari potongan sampai join ikatan struktur antar struktur ya, antar frame ini ya. Jadi desainnya ini semua dari customer saya atau klien saya. Jadi di sini saya tugasnya untuk memvisualkan dan mengaplikasikan dalam bentuk gambar kerja. Oke, di sini untuk desainnya seperti ini. Jadi saya kemarin dapat kiriman dari kontraktor yang mengerjakan bangunan ini. Jadi mungkin untuk desainnya seperti ini. Jadi saya akan tunjukkan hasil kerjanya setelah setelah proses fabrikasi dan erection. Oke, ini hasilnya. Mungkin bisa Bapak tonton. Untuk bangunan ini keseluruhannya menggunakan struktur konstruksi baja. Untuk desain rangka atapnya menggunakan desain rangka atap lana ya. Jadi ada 2 derajatan yang berbeda karena ini di model miring. Seperti ini. Strukturnya untuk kolomnya pakai UF 300. Ini yang proses setelah sudah finishing tutup payung ya, rangka atapnya sudah di finishing dengan atap genteng sesuai dengan desainnya juga. Jadi di sini ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kontraktor maupun owner. Jadi ada beberapa perubahan. Jadi saya jelaskan dari di sini dari desain ya. Dari desain sendiri ini tanpa kolom. Jadi bangunannya as ke as 6 meter ya. Jadi untuk lantai 2-nya tanpa kolom, cuman di aplikasi di lapangan ada penambahan kolom. Bisa kita lihat di sini ada penambahan kolom ya. Wah, di sini ada penambahan kolom struktur dari bawah sampai ke atas, mungkin biar tidak menambah kolom praktis untuk ikatan dinding bata ringannya ya. Jadi di sini ada perubahan. Jadi kalau di gambar saya kosong, cuman di sini dikasih sebenarnya nggak ada masalah, malah tambah kuat sebagai ikatan dinding. Cuman yang bagian di sini nggak tahu, rencananya sih terbuka. Cuman di sini juga ada penambahan kolom juga. Ada penambahan kolom juga. Sebenarnya akan bisa mengurangi ini ya, terlalu banyak kolom jadi view-nya jadi bakal terhalang kolom-kolom gitu. Cuman ya itu mungkin ada perubahan perubahan yang dilakukan customer atau klien saya untuk desainnya. Jadi kalau untuk keseluruhan desainnya nggak ada perubahan, cuman ada penambahan kolom, ada 2 titik ini. Jadi di sini kosong, ada perubahan 2 titik ini. Jadi pekerjaan ini ada di Yogyakarta. Jadi untuk kontraktornya ini Wijaya Konstruksi Baja ya. Mungkin untuk daerah area sekitar bisa mengkontak bengkel las Wijaya Konstruksi Baja. Jadi ini kontraktornya atau pemborong bajanya bisa dihubungi di
0822 955 3432. Untuk area Jogja dan sekitarnya bisa dikontak untuk bengkel Las Wijaya Konstruksi Baja. Oke, di sini tahapannya apa namanya, ini tahapan erection ya, yang kemarin dikirimkan oleh bengkel Las Wijaya ini kepada saya. Jadi untuk tahapan fabrikasinya tidak dikirim, jadi saya bahas ke arah yang ke erectionnya. Jadi apa namanya, seperti ini untuk desain strukturnya. Untuk bagian belakang juga sama, tanpa ada perubahan untuk bagian belakang. Untuk dak lantainya menggunakan dak lantai bondek ya, dengan cor beton, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk gambar detail, gambar kerjanya seperti ini. Jadi di sini saya ini mempunyai tugas membuat gambar kerja, di mana saya harus bisa membuat gambar ini mudah dipahami oleh orang yang bisa konstruksi maupun yang buta konstruksi. Jadi itu tugas saya. Jadi di sini saya akan bahas untuk gambar kerjanya ya. Untuk gambar kerjanya itu ini tampilan-tampilan tampak depannya ya. Jadi yang udah dibuat seperti ini. Ini konsep desainnya dari klien langsung, dengan saya yang mengaplikasikan ke gambar kerja. Oke, jadi ada bangunan cafe dan resto. Untuk bagian depan ini ada 2 lantai. Yang untuk bagian belakang ya, yang belakang ini difungsikan untuk yang atas untuk kamar karyawan, yang bawah untuk tempat cuci motor atau mobil untuk bagian bawah ini ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita kembali ke gambar kerja. Jadi tahapan awal kita tentukan untuk titik pondasi. Jadi titik pondasinya ini jarak antar kolom untuk bentangannya 5,5. Jadi untuk bentangan lebar ya, untuk bagian belakang 4 meter. Jadi tanahnya ini tidak simetris, model apa namanya ya, besar di depan, kecil di belakang. Jadi jarak antar kolom ke belakang dibuat per 3 meteran. Jadi di belakang ini ada tanah kosong, mungkin nanti difungsikan untuk peletakan tangga. Yang di gambar rencana yang tadi ada peletakan tangga untuk akses ke area ini ya, area tempat istirahat karyawan ya. Oke, jadi untuk kolom sendiri ada kolom memakai web 300 yang sudah saya ulas tadi ya. Penempatan kolom juga di sini. Untuk kolom 1 ini kolomnya ada beberapa kolom dengan beda tipe karena beda ketinggian, beda tinggi kolom. Jadi saya buat per sectionnya. Jadi untuk tahapannya itu biar jelas. Ini kolom ini dengan tinggi berapa itu sudah saya jelaskan di sini. Ya, ini kolom yang saya tunjukkan tadi ini ya, tingginya 8,5. Ini detail blendesnya, detail blendes serta ukurannya. Di sini sudah saya lengkapkan dengan keterangan jelas. Owner, klien maupun kontraktor harusnya lebih mudah untuk membaca kalau dengan gambar 3D ini ya. Oke, untuk kolom tipe 2 ini beda tinggi ya, peletakannya ada di sini. Ini juga saya jelaskan tingginya 4 meter, cuman yang diaplikasikan di lapangan ini tingginya disamakan. Jadi tingginya dibuat sama dengan kolom 1. Jadi mungkin ada pertimbangan ya, dari sisi owner maupun kontraktornya ya. Kalau di gambar rencana seperti ini. Nah, untuk kolom 3 juga beda ketinggian. Nah, ini sekitar 8116 mm. Ini untuk ketinggian untuk kolom 3. Jadi tinggi untuk lantai 1 4 meter ya. Untuk tinggi lantai 2 kita sesuaikan dengan ketinggiannya 4 meter. Nah, ini kolom 4 ini beda juga. Jadi tahapan
gambar kerja ini lebih apa namanya, kalau lebih detail lebih enak. Jadi pengerjaan di lapangan biar tidak bingung. Ini kolom 4 dengan detailnya seperti ini, tingginya juga saya jelaskan di sini 7499. Oke, untuk kolom 5, jadi banyak kolomnya. Kolomnya ini kalau yang kuning ini, jadi saya bedakan ya. Untuk kolom yang kuning ini memakai WF 250. Kalau yang hitam ini memakai WF 300. Jadi biar tidak bingung peletakan dan penempatannya. Nah, ini juga tingginya sudah saya sertakan. Desain detail plandesnya juga berbeda pastinya, nggak sama dengan plandes yang UF 300 ya. Oke, seperti ini untuk kolom 6. Oke, sudah. Ini untuk kolom 7. Jadi kolomnya itu saya benar-benar detailkan, jadi biar tidak bingung, karena bangunan ini itu bukan bangunan yang bertingkat biasa. Jadi ada perbedaan tinggi kolom untuk penyesuaian rangka atapnya. Oke, jadi di sini saya juga jelaskan untuk track stangnya M12, bracingnya memakai M16 juga saya jelaskan di sini. Oke, ini kolom 8. Jadi kolomnya tipenya sampai 8 kolom dengan beda profil dan beda ketinggian. Jadi itu yang apa namanya, dan peletakan juga. Setelah itu masuk ke balok induk. Balok induk juga ada beberapa balok memakai WF 250. Detailnya seperti ini, panjangnya seperti ini. Nanti saya pecah lagi. Jadi di sini ada detail A. Jadi di sini pecah lagi. Jadi ini memang konsepnya saya buat BIM ya, Build Information Modeling, yang untuk struktur konstruksi baja biar lebih lengkap. Dan pembacaan untuk di lapangan juga lebih mudah lagi. Enggak, bukan yang 2 dimensi. Jadi ini udah masuk ke tahap gambar kerja, bukan gambar rencana. Oke, jadi harusnya gambar kerja bisa diaplikasikan di lapangan. Ini balok 3, jadi baloknya sampai balok 5 ya. Sudah saya jelaskan ini detail B-nya, detail B-nya seperti ini, potongannya, platnya menggunakan apa, lubang baunya juga menggunakan. Jadi untuk pengerjaan bukan lagi nggak kira-kira, jadi sudah paten ini yang harus dikerjakan gitu. Jadi nggak ada apa namanya, oh kali ini dibuat apa, enggak. Jadi semua sudah tercantum lengkap di gambar kerja. Jadi nggak mengira-ngira lagi. Jadi untuk balok induk juga seperti ini, balok cantilever juga seperti ini sudah saya jelaskan dengan untuk banding. Kalau balok cantilevernya kalau digambar seperti ini ya, joinnya juga seperti ini, mungkin bisa dilihat. Saya besarkan seperti ini ya, sama di desain juga sama seperti ini juga, detail sambungannya juga sama. Oke, menggunakan IWF UF 200 ya. Kalau digambar struktur gambar kerja di sini memakai UF 200. Oke. UF 200 balok anak ya. Joil sambungannya juga saya sertakan, jadi di lapangan juga bisa langsung diaplikasikan. Jadi nggak meraba-raba lagi ini dibuat seperti apa. Oke. Kembali lagi ke gambar rencana. Gambar kerja ya. Gambar rencana. Ini dari pembalokan, balok bagian atas juga sama. Ini udah masuk ke rafter atau kuda-kuda. Jadi ada dua macam rafter ya. Karena perbedaan ini di model desain rangka atap yang abnormal, tapi desainnya kelana. Karena bentangannya terlalu kecil, jadi saya mengakali ada 2 derajatan, dimana ada 2 derajatan yang beda. Yang satu derajatnya memakai 35, sedangkan yang satunya kita memakai derajat 30 untuk sisi yang panjang ini ya, rafter yang kedua ini. Jadi gitu mainnya. Selain dengan ketinggian kolom juga main ke beda derajat. Karena ini menggunakan atap genteng ya. Karena atap genteng itu normalnya harusnya lebih dari 30 derajat biar tidak tampias. Itu
kalau atap genteng. Tapi kalau atap galvalum atau singkalum itu sudah 10 pakai derajat di bawah 6 derajat sudah nggak bakal ambience. Oke, di sini juga rafter saya jelaskan lengkap detail. Ini dari pasangan genteng juga. Jadi di sini kan kalau di gambar strukturnya ini tahapannya kalau memakai genteng setelah ada CNP ini atasnya harus diberi lagi pakai baja ringan yang C, setelah itu dikasih rem, jadi bisa langsung dipakai tatakan pakai penutup atap genteng seperti itu. Ini wear mesh-nya detail untuk dak lantainya menggunakan dak lantai bonded dan wear mesh dengan mutu cor betonnya sudah saya jelaskan di sini K250. Ini untuk tangganya juga, untuk tangga area dalam di gambar seperti ini. Kalau di lapangan sudah ada. Mana ya tadi? Coba saya lihat. Nah, ini sama, peletakannya juga sama seperti gambar kerja seperti itu. Oke, kita kembali ke gambar kerja. Oke, ini tahapan terakhir. Jadi saya terima kasih sebelumnya buat Bengkelas Wijaya Konstruksi Baja ya. Jadi teman-teman kalau area Jogja dan sekitarnya mungkin bisa dihubungi untuk Bengkelas Wijaya Konstruksi Baja ini. Mungkin juga buat teman-teman yang pernah pegang gambar saya dan sudah melakukan fabrikasi dan erection, bisa kirim ke saya, nanti saya akan buatkan kontennya juga. Nanti saya juga akan cantumkan nama kontraktornya juga. Jadi di sini saya mau berbagi juga buat teman-teman yang memulai usaha konstruksi baja. Saya juga sangat mensupport. Jadi kita mungkin bisa kerjasama dalam bidang ini ya, konstruksi ya. Jadi kalau prinsip saya semakin banyak teman akan semakin bagus. Kalau prinsip saya itu, jadi mungkin teman-teman yang pernah pegang gambar saya, jadi sudah banyak gambar saya yang tersebar, mungkin bisa kirim ke saya untuk hasil kerjanya. Nanti saya promosikan di channel YouTube saya. Oke, mungkin sekian dan terima kasih.